Oke, halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video prediksi dari Boruto to Blue Vortex part ke-66. Nah, pada part ke-65 sebelumnya itu, akhirnya semua orang tahu tentang fakta siapa Boruto sebenarnya. Namun walaupun begitu, itu tetap tidak akan merubah takdir dari Boruto itu sendiri. Sekarang, Boruto dan Kawaki mulai bertarung serius dengan memunculkan semua kekuatan yang mereka miliki. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. 忍びの時代は終わる。Video prediksi ini berjudul Adegan dimulai dengan diperlihatkannya Kawaki dan Boruto yang berada di atas dinding patung Hokage ke-7. Terlihat, Boruto pun sedang menancapkan pedangnya ke tanah. Boruto berkata, "Tidak kusangka kau akan berbuat sejauh ini, Kawaki." Mendengar hal itu, Kawaki membalas, "Aku akan mengirimmu ke tempat Hokage ke-7 berada." Boruto melanjutkan perkataannya, "Apakah tidak ada jalan lain lagi?" Sambil mengaktifkan karma, Kawaki kembali membalas, "Benar, era shinobi telah berakhir." Mendengar hal itu, Boruto pun langsung mengambil ikat kepalanya dari saku celana. Lalu, Boruto pun mengikat ikat kepala Konoha ke dahinya. Sambil mengikat benda tersebut, Boruto berkata, tapi di saat yang bersamaan, tiba-tiba Boruto mengaktifkan karma dan mata Jogan. Boruto berkata, "Aku masih seorang shinobi." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto dan Kawaki langsung melesat dengan cepat dan mulai mengikat senjata mereka masing-masing. Terlihat, kedua senjata milik mereka pun beradu dan mengeluarkan percikan api setelah terkena gesekan tersebut. Sambil menahan serangan Boruto, Kawaki berkata, "Kalau begitu, aku akan menanyakanmu yang notabene-nya adalah Otsutsuki dan shinobi terakhir yang mempunyai tekad api." Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki pun mencegah sebuah kubus tepat di atas Boruto. Namun, Boruto yang telah menyadari hal tersebut dengan mata Jogan langsung melompat ke belakang untuk menghindar. Sambil melompat, Boruto pun mengeluarkan jutsu Raiten Jinraisen ke arah Kawaki. Namun, Kawaki langsung menyerap jutsu tersebut dengan segel karma. Setelah menghindar, mata Jogan Boruto pun banyak melihat bayangan-bayangan kubus yang muncul dari portal dimensi yang ada di atas langit. Karena hal tersebut, Boruto pun melempar beberapa shuriken ke arah kubus yang hendak muncul tersebut. Dan benar saja, setelah shuriken itu cukup dekat, kubus itu pun muncul dan mulai berjatuhan ke arah Boruto. Terlihat, Boruto pun berlari dan menghindari semua kubus tersebut. Tak hanya itu, ada batangan besi yang mengarah ke arahnya. Namun, Boruto dengan cepat menangkis semua batangan besi itu dengan pedang kusunaginya. Ketika Boruto sudah mulai dekat dengan Kawaki, Boruto melempar banyak shuriken ke arahnya. Di sisi lain, Kawaki yang melihat itu langsung mengecilkan semua shuriken tersebut. Ketika Kawaki lengah, Boruto dengan cepat mengaitkan pedangnya ke arah Kawaki. Terlihat, Kawaki pun mencoba untuk mengecilkan pedang kusunagi milik Boruto. Namun, tampaknya Kawaki tidak berhasil mengecilkan benda tersebut. Karena hal itu, Kawaki pun menangkis serangan tersebut dengan tongkat besinya. Ketika dua senjata milik mereka beradu, tiba-tiba keluar pancaran listrik melalui pedang milik Boruto. Terlihat, listrik tersebut mulai menyerang Kawaki. Karena tidak ada pilihan lain, Kawaki pun menyerap listrik tersebut. Melihat Kawaki yang lengah, Boruto langsung berniat untuk menyerang Kawaki dengan Rasengan. Namun, sebelum Rasengan itu mengenainya, Kawaki dengan cepat mengecilkan tubuhnya untuk menghindar. Melihat Kawaki yang mengecilkan diri, tiba-tiba mata Jogan Boruto mendeteksi keberadaan Kawaki yang ada di belakangnya. Terlihat, Kawaki pun muncul tepat di belakang Boruto dan bersiap memukul Boruto dengan tongkat besi. Namun, di saat yang bersamaan juga, ternyata Boruto sedang menunggu kemunculan Kawaki dengan bersiap untuk menendang Kawaki. Dengan cepat, Boruto langsung menendang perut Kawaki hingga dirinya terpental cukup jauh. Akibat tendangan tersebut, Kawaki pun menabrak sebuah bangunan desa Konoha hingga hancur. Terlihat, Kawaki tertimpa puing-puing bangunan desa Konoha hingga menutupi seluruh tubuhnya. Tak lama setelah itu, Kawaki pun mulai bangkit dari runtuhan tersebut. Ketika Kawaki sedang membersihkan puing-puing yang menimpa dirinya, tiba-tiba ada jutsu Saito mengarah ke arah Kawaki. Melihat tersebut, Kawaki dengan cepat menyerap suiton tersebut dengan segel karmanya. Ketika suiton itu berhasil diserap, ternyata di balik serangan tersebut ada pedang Boruto yang melayang ke arah Kawaki. Dengan refleks yang cepat, Kawaki dengan sontak memutar badannya ke kanan untuk menghindar. Terlihat, pedang kusunagi milik Boruto sekarang tertancap di salah satu puing yang berada tepat di belakang Kawaki. Tiba-tiba, Boruto pun datang dengan menggunakan Hiraisen ke pedang tersebut. Dengan cepat, Boruto langsung mencabut pedangnya dan mulai menebas Kawaki. Namun, Kawaki langsung mengubah tangan kirinya menjadi sebuah perisai batu. Ketika pedang tersebut mulai menghantam perisai batu milik Kawaki, tiba-tiba perisai tersebut langsung hancur seketika ketika bersentuhan dengan pedang Boruto. Terlihat, Kawaki pun mulai kehilangan keseimbangan dan hendak terjatuh.
Namun, sebelum dirinya terjatuh, Kawaki langsung memutar kakinya untuk menyerang pergelangan tangan Boruto. Terlihat, Boruto pun terkena tendangan milik Kawaki dan pedangnya pun terlempar jauh dari tempatnya sendiri. Di saat yang bersamaan, Kawaki kembali berdiri dan mulai mengaitkan tongkat besinya ke arah tubuh Boruto. Karena Boruto lengah, dia pun terkena ayunan tongkat besi tersebut dan terpental hingga menabrak sebuah batu yang cukup besar. Tak sampai di situ, Kawaki langsung melempar tongkat besinya ke arah Boruto yang terhempas. Terlihat, Boruto pun langsung tertancap batangan besi tersebut tepat di dada kirinya. Melihat hal tersebut, Kawaki pun hanya diam. Tiba-tiba, Boruto yang tertancap batangan besi itu mulai menghilang. Ternyata, Boruto yang berada di sana adalah bunsi miliknya. Melihat kejadian tersebut, Kawaki pun cukup terkejut dengan apa yang dia lihat. Tiba-tiba, Boruto pun muncul dari dalam tanah tepat di bawah pijakan Kawaki. Ketika Kawaki lengah, Boruto langsung memukul wajah Kawaki. Tak sampai di situ, Boruto mulai menggunakan taijutsu Clan Hyugan-nya untuk menyerang Kawaki. Namun, sebelum Boruto melanjutkan serangannya, Kawaki langsung menangkis serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Boruto. Terlihat, Boruto dan Kawaki saling bertukar pukulan satu sama lain. Dari pertarungan tanpa senjata tersebut, Kawaki hanya dapat memukul Boruto sebanyak 15 kali. Sedangkan Boruto, dia memukul Kawaki sebanyak 28 kali. Ketika Boruto hendak melancarkan serangan taijutsu, Kawaki langsung memunculkan kubus yang besar tepat di atas kepala Boruto. Dengan adanya serangan mendadak tersebut, Kawaki cukup yakin bahwa Boruto akan tertimpa kubus miliknya. Namun secara tiba-tiba, Boruto langsung berteleport tepat di hadapan Kawaki. Terlihat, Kawaki pun cukup terkejut dengan Boruto yang berpindah secara tiba-tiba. Dengan cepat, Boruto langsung menyerang perut Kawaki dengan taijutsu. Seketika itu, Kawaki pun langsung terpelantar jauh dan terseret ke permukaan tanah. Adegan pun beralih ke Boruto. Melihat hal tersebut, Boruto berkata, "Maafkan aku Kawaki, aku harus mengakhiri ini." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto mulai menggunakan Uzui Rasengan dengan menyerap cakra planet. Di sisi lain, Kawaki yang kesakitan mulai berdiri kembali setelah terkena serangan taijutsu milik Boruto. Dengan raut wajah yang merasa kesakitan, Kawaki berkata, "Dia lebih kuat dari dugaanku." Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki mulai menghentikan karma tahap ketiganya. Terlihat muncul tanduk Otsutsuki yang mulai mengelilingi kepalanya. Tak lama setelah itu, Kawaki pun berteriak ke Boruto, "Boruto, aku akan mengakhiri pertarungan ini dengan satu serangan dan akan melenyapkanmu." Mendengar hal itu, Boruto pun menantang Kawaki untuk menyerangnya. Terlihat, Kawaki langsung melesat dengan cepat ke arah Boruto. Sambil berlari, Kawaki pun memunculkan tongkat besi ke tangannya. Tak hanya itu, Kawaki tiba-tiba mengeluarkan bola merah yang berbentuk seperti Rasengan. Di sisi lain, Boruto mulai melesat dengan cepat dan bersiap menyerang Kawaki dengan Uzui Rasengan. Ketika mereka mulai mendekat satu sama lain, mereka pun mulai berteriak dan memanggil nama dari lawannya. Terlihat, Uzui Rasengan pun beradu dengan bola merah milik Kawaki. Ketika kedua serangan itu beradu, muncul pusaran angin yang sangat besar ke arah Kawaki. Di sisi lain, Kawaki yang melihat pusaran angin yang besar itu pun terkejut. Terlihat, cahaya yang terang mulai menyelimuti pandangan Kawaki dan mengeluarkan ledakan yang cukup besar. Adegan pun beralih ke Sasuke yang berada di dimensi milik Boruto. Terlihat, Sasuke sedang bersama Gaara dan yang lainnya. Gaara berkata, "Sasuke, maaf telah menuduhmu sebagai pengkhianat desa. Aku telah melihat banyak para shinobi yang tewas di tangan Kawaki itu sendiri. Bahkan, dia tanpa ragu-ragu ingin menghabisi kami semua. Jika bukan karena Boruto, mungkin kami semua akan mati." Sasuke membalas, "Itu bukanlah masalah bagiku. Yang penting, kita harus cari cara untuk keluar dari sini dan membantu Boruto. Tapi sebelum itu, aku ingin bertanya ke Himawari soal kyuubi yang ada di dalam tubuhnya." Mendengar hal itu, Himawari membalas, "Soal itu, aku sebenarnya juga tidak tahu kenapa dia ada di tubuhku. Aku juga bertanya ke Kurama langsung soal ini. Katanya, jiwa dari Kurama tidak sepenuhnya hilang, dan dia akan berinkarnasi ke tubuh ayahku kembali. Namun anehnya, jiwanya tiba-tiba berada di dalam tubuhku. Dia sendiri juga bingung dengan kasus ini. Karena seharusnya, aku tidak menjadi wadah dari kyuubi. Tapi kabar baiknya, afinitasku dengan Kurama sangat cocok sehingga bisa membuka potensi-potensi kekuatan yang belum dikeluarkan. Begitulah kira-kira, jika ayah sudah kembali, aku akan memberikan Kurama kembali ke tubuh ayah." Mendengar hal itu, Sasuke berkata, "Jadi begitu, baguslah." Di sisi lain, Mizuki pun menanyakan apakah ada cara untuk keluar dari dimensi ini. Sasuke membalas, "Mustahil kita bisa keluar tanpa adanya media portal untuk keluar dari tempat ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain menunggu Boruto." Adegan pun beralih ke desa Konoha yang sudah hancur akibat pertarungan dari Boruto dan Kawaki. Terlihat, Kawaki pun pingsan setelah menerima serangan telak yang dilancarkan oleh Boruto. Melihat hal tersebut, Boruto pun perlahan-lahan mendekati Kawaki. Di sisi lain tempat, Eida yang melihat pertarungan Boruto tersebut dengan mata Sharingan berkata, "Boruto tidak mungkin menghabisi Kawaki. Aku percaya padanya." Mendengar hal itu,
Koji membalas, sepertinya Boruto menang di pertarungan ini. Memang, Boruto tidak akan menghabisi Kawaki. Namun, Momoshiki lah yang akan bertindak. Mendengar hal itu, Eida pun langsung terkejut. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Ketika dia masih berjalan untuk mendekati Kawaki, tiba-tiba Boruto merasakan sakit di mata kanannya. Karena hal itu, Boruto pun refleks langsung menutupi matanya tersebut. Sambil menahan rasa sakit, Boruto berkata, "Apa yang terjadi? Bukankah mata Jogan bisa mengekang Momoshiki untuk tidak mengambil alih tubuhku?" Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Momoshiki berkata, "Kau kira aku tidak punya banyak cara untuk mengambil alih tubuhmu?" Mendengar hal itu, Boruto berkata, "Momoshiki, apa yang ingin kau lakukan? Harapan untuk memakan buah cakra sudah lenyap dengan Jubian telah musnah. Jadi, apa yang kau cari lagi? Apa kau tidak puas dengan orang-orang terdekatku yang sudah tewas?" Mendengar perkataan Boruto, Momoshiki membalas, "Soal Jubi, aku bisa mencarinya di planet lain. Yang terpenting sekarang, aku ingin membuatmu putus asa, yaitu dengan menanyakan Kawaki. Jika Kawaki terbunuh, otomatis orang tuamu tidak akan bisa dikeluarkan dari dimensi Daikokutan untuk selamanya. Sama saja, nyawa mereka juga akan lenyap bersamaan dengan Kawaki." Mendengar hal itu, Boruto sangat terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Momoshiki. Sambil menahan amarah, Boruto memperingatkan Momoshiki untuk tidak melakukan hal tersebut. Namun, itu semua sudah terlambat, karena Momoshiki mulai mengendalikan tubuh Boruto dengan munculnya tanduk di dahi Boruto. Terlihat, Momoshiki yang mengendalikan tubuh Boruto mulai mengambil pedang kusunaginya. Lalu, dia pun berjalan ke arah Kawaki sambil memegang pedang. Di sisi lain, Boruto yang setengah sadar yang menyaksikan hal tersebut mencoba untuk melawan dengan mengambil alih tubuhnya. Namun, usaha tersebut tidak berhasil. Melihat Boruto berusaha untuk melawan, Momoshiki berkata, "Percuma saja kamu melawan. Kau akan menyaksikan Kawaki akan lenyap di tanganmu sendiri." Terlihat, Momoshiki yang mengambil alih tubuh Boruto mulai mengangkat pedang kusunaginya ke arah Kawaki. Dengan cepat, Momoshiki langsung menancapkan pedangnya ke arah Kawaki. Tiba-tiba, adegan pun menjadi gelap dengan suara tusukan pedang dan darah yang keluar. Tak lama setelah itu, adegan pun beralih ke Kawaki. Dengan keadaan terbaring, Kawaki berkata, "Apa aku sudah mati?" Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba ada darah yang menetes dan mengenai kepala Kawaki. Melihat hal tersebut, Kawaki pun melihat ke atas. Ternyata, Boruto sedang tertancap oleh pedang kusunagi miliknya sendiri. Karena hal itu, Kawaki pun terkejut melihat Boruto menusuk dirinya sendiri dengan pedang. Di sisi lain, Momoshiki yang bingung berkata pada Boruto, "Dasar bodoh, apa yang kau lakukan? Kau melukai dirimu sendiri." Mendengar hal itu, Boruto yang sedang menahan rasa sakit membalas, "Lebih baik aku mati daripada menghilangkan nyawa saudaraku sendiri." Dengan perasaan kesal, Momoshiki berkata pada Boruto, "Kau terlalu naif untuk membiarkan Kawaki hidup, sedangkan dia ingin menghabisimu tanpa rasa kasihan sedikit pun." Namun, Boruto menjelaskan ke Momoshiki bahwa tujuannya bertarung bukan untuk membunuh satu sama lain, tapi dia melakukan hal tersebut untuk menyadarkan Kawaki. Tak lama setelah itu, Boruto pun mulai mengambil alih penuh tubuhnya kembali. Di saat yang bersamaan, Boruto pun langsung tertunduk ke tanah dengan pedang yang menancap di tubuhnya. Di sisi lain, Kawaki tiba-tiba sudah berdiri di hadapan Boruto dan menghadapkan tangannya ke arah kepala Boruto. Terlihat, Kawaki mulai bersiap mengumpulkan cahaya laser untuk menghabisi Boruto. Sambil mempersiapkan jutsu laser peledak, Kawaki berkata, "Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan, tapi kau terlalu naif untuk membiarkanku hidup, Boruto." Dengan nada suara yang rendah, Boruto berkata, "Apa aku salah untuk berbuat baik kepada saudaraku sendiri? Aku hanya mengikuti prinsip ayahku, yaitu seberapa bencinya kepada seseorang, aku tidak boleh balas dendam dan menghabisinya. Itulah yang ayahku ajarkan padaku." Mendengar hal tersebut, Kawaki pun hanya diam. Boruto melanjutkan perkataannya, "Kawaki, aku mengerti perasaanmu. Aku tahu kau pasti sengsara di masa kecilmu. Sedangkan aku mempunyai segalanya di masa kecil. Orang tua, teman, sekolah, dan yang lainnya. Kau hanya ingin menyelamatkan ayah dari segala ancaman. Bukan hanya kau saja yang ingin menyelamatkannya, tapi juga aku. Sebelum kau menghabisiku, aku ingin kau mengeluarkan Himawari dan yang lainnya dari dimensi milikku." Terlihat, Boruto langsung menggunakan singgah karmanya dan memberikan koordinat ke karma milik Kawaki. Sambil tersenyum, Boruto berkata, "Tolong jaga Himawari untukku." Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki pun menembakkan laser peledak ke arah Boruto. Di sisi lain, Koji melihat itu dengan menggunakan katanya mulai memanggil nama Boruto. Ternyata, Kawaki mengarahkan laser tersebut ke arah yang lain. Melihat hal tersebut, Boruto berkata, "Ada apa, Kawaki? Bukankah tujuanmu hampir selesai?" Mendengar hal tersebut, Kawaki langsung mencabut pedang yang menancap di tubuh Boruto. Lalu, Kawaki pun menggunakan perisai batunya untuk menutupi luka di tubuh Boruto. Kawaki berkata, "Kau jangan terlalu banyak bicara, atau kau kehilangan banyak darah." Di sisi lain, Boruto yang mendengar hal tersebut pun tersenyum. Tak lama setelah itu,
Kawaki pun mulai membuka portal dimensi dan masuk ke dimensi Daikokuten. Adegan pun beralih ke Naruto dan Hinata yang sedang melayang dan tertidur di dimensi Daikokuten. Tak lama setelah itu, Kawaki pun mulai mengeluarkan Hinata dan juga Naruto dari dimensi tersebut. Di sisi lain, Boruto pun sedang berbicara dengan Kashin Koji. Koji berkata, "Jujur, kau membuatku terkejut, Boruto. Kau mampu mengubah takdir yang hampir merenggut nyawamu. Dengan mata Jogan dan juga kebaikan hatimu, kau bisa merubah Kawaki menjadi seperti ini." Mendengar hal itu, Boruto membalas, "Sepertinya mungkin banyak yang akan membenci Kawaki mulai hari ini. Tapi tenang saja, aku akan selalu berada di sisinya sehingga dia tidak kesepian." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba muncul portal dimensi di hadapan Boruto. Tak lama setelah itu, Kawaki pun membawa Naruto dan Hinata ke bumi kembali. Melihat hal tersebut, Boruto pun cukup terkejut dan memanggil ayah dan ibunya. Di sisi lain, Naruto pun mulai sadar dan melihat ke arah Boruto. Dan adegan pun habis sampai di sini. Sempat dikendalikan oleh Momoshiki untuk menghabisi Kawaki ketika ia pingsan. Boruto mencoba melawan Momoshiki sehingga dia pun menusuk tubuhnya sendiri dengan pedang. Karena kebaikan hati Boruto yang sama seperti Naruto, Kawaki pun tergerak hatinya untuk mengurungkan niatnya untuk menyakang Boruto. Sebagai gantinya, Kawaki pun mengeluarkan Naruto dan Hinata dari dimensi Daikokuten. Setelah sekian lama, akhirnya Naruto dipulangkan kembali setelah terkurung selama 5 tahun dari dimensi Daikokuten. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, kita akan melanjutkannya pada part ke-67. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.